Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dibangunkan sama Allah dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat malam ya, dan tilawah Al-Qur'an. Kemudian kita juga bertafakur sejenak ya, memikirkan apa kira-kira pesan-pesan tahajud yang akan kita sampaikan. Lalu sampailah kita di mahkota nih, majelis kopi tahajud ya, untuk berdiskusi tentang dakwah ya, untuk mengkaji ya berbagai macam hal yang bersifat positif, khususnya yang bisa membangun ya keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan untuk biasa selalu menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan masuk kita semua sebagai umat Nabi yang kelak mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kita sama-sama baca doa dulu ya, seperti biasanya untuk memantapkan langkah kita. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya. Yang pertama, pesan dari syiar tahajud di majelis kopi tahajud kita yang kita sebarkan di WA group pada pagi hari ini, isinya kurang lebih begini. Jadi kalau kita mau berpikir tentang dampak dari pandemi COVID ya, yang sekarang masih menjadi momok gitu ya, yang begitu mengkhawatirkan ya. Jadi barangkali ditutupnya masjid kita umat Islam itu masih jauh lebih terhormat, karena ditutupnya itu alasannya karena pandemi COVID kan begitu. Ada alasan kedaruratan ya, ketimbang ya agama tetangga kita, gereja-gerejanya itu banyak yang ditutup karena ditinggalin sama jemaatnya kan begitu ya. Jadi di Eropa sana banyak gereja yang sudah sepi, kosong. Ada yang jadi galeri seni, ada yang jadi ya apa namanya itu tempat pertemuan, ada yang jadi restoran, bahkan ada yang dibeli jadi masjid gitu ya. Masya Allah. Maka barangkali kalau kita mau mengambil sedikit yang positif ini ya, ditutupnya masjid di Indonesia karena pandemi COVID dengan alasan kedaruratan ya, itu masih jauh lebih baik ya. Karena apa? Karena cuma sementara kan sifatnya kan begitu ya. Yang kedua ya, kalau kita mau berpikir juga, kadang-kadang gini, kita nih lucu ya, ada orang yang teriak paling lantang ketika masjid ditutup, pemerintahlah disalahin ya, kemudian apa namanya aparatlah disalahin. Wah pokoknya kambing hitamnya udahlah jelas pemerintahnya. Kemudian dia menentang, menolak, seolah-olah
nggak pantas masjid ditutup lah paling lantang teriaknya. Tapi tanpa kita sadari sebetulnya banyak ya dari kita yang ternyata ditutup hatinya sama Allah. Akibat apa? Akibat ketika masjid masih dibuka bebas untuk ibadah, tidak nampak kehadirannya ya di dalam masjid. Jadi begitu ditutup dia teriak paling keras. Wah, kenapa ini begini? Nggak bisa diterima. Wah, memprovokasi dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti kita ini nggak protes kalau masjid ditutup. Ya, kita protes. Bahkan alhamdulillah masjid kita nggak sampai ditutup, tetap kita buka. Jumatan juga kita jumatan, sholat 5 waktu tetap berjamaah dengan catatan tetap ya prokes gitu ya. Tapi lucunya ini kan kita bicara bukan semua orang ya, ada ya di tengah-tengah kita itu yang teriaknya paling lantang, tapi sesungguhnya hatinya udah dikunci sama Allah, dia nggak kerasa. Ya, begitu ditutup dia protes paling keras. Tapi sehari-hari nggak pernah muncul batang hidungnya di masjid ya. Nah, ini nauzubillahimin. Makanya kita harus bisa mengambil pelajaran dari setiap ya kejadian yang kita alami. Ya. Baik, itu yang kita sharekan ya hari ini, pesan tahajud kita. Kemudian ayat pilihan kita hari ini hasil dari tilawah kita jatuh pada surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum surat nomor 30 ayat 30 sampai 31 gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca ya sama pemirsa sekalian di rumah. Karena pagi hari ini kita temanya bukan untuk mengkaji ayat ya. Itu hanya ayat pilihan. Nanti silakan Bapak Ibu di rumah ambil Qur'annya, buka surat Ar-Rum ayat 30 sampai 31. Ayat 30 itu bunyinya depannya kalau Arabnya itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifa gitu ya. Hadapkanlah wajahmu kata Allah kepada agama Islam yang hanif, agama Islam yang lurus. Jadi kita diperintahkan sama Allah untuk menghadapkan wajah kita kepada agama Islam ya, yang lurus ya. Dan seterusnya ila akhir ya. Yang bisa dibaca sendiri untuk bisa memotivasi kita bahwa kita tidak salah pilih agama. Ya, Islam adalah agama yang fitrah. Sesuai dengan fitrah kita manusia. Ya. Dalam ayat itu sudah dijelaskan ya. Oke, apa yang mau kita lakukan pada saat ini? Begini. Banyak yang nanya. Bagaimana sih salah satu metode di Al-Hadid ini ya di dalam majelis kopi tahajud ini untuk merehabilitasi pasien-pasien bermasalah, baik akidahnya maupun akhlaknya. Nah, kita akan memberikan demonstrasi ya sebagai bagian ya yang tidak terpisahkan dari keberhasilan para pasien ini untuk kemudian sadar dan tobat kembali kepada Allah ya. Tapi sekali lagi karena dalam majelis ini kita dibatasi oleh waktu sehingga nanti mungkin tidak utuh prosesnya dari awal sampai akhir. Hanya kita langsung ke intinya saja ya. Nah, ini sebagai gambaran keterbukaan kami ketika ditanya, ini bukan rahasia. Ini boleh diadopsi, ini boleh dikritisi, ini boleh untuk dipelajari juga, bebas lah, terserah para penonton sekalian yang melihatnya. Yang jelas yang pasti ini hanyalah salah satu metode dari sekian banyak metode, dan banyak di tempat-tempat lain yang pesantren-pesantren yang menjadi pusat rehabilitasi memiliki metode-metode lain yang lebih bagus tentunya ya. Nah, ini hanya salah satu metode yang kita jalankan. Nah, baik ya. Jadi ada satu metode di sini ya, di mana kita memperbaiki batin dari setiap pasien yang datang. Kita tahu ya bahwa kerusakan moral atau kerusakan akidah dan akhlak manusia itu terjadi karena batinnya yang rusak, yang bermasalah. Secara fisik, secara zahir dia baik, sehat, ya, kemudian kelihatan nggak ada masalah. Tapi secara batin, ya, dia mengalami berbagai macam penyakit kronis yang harus disembuhkan, ya, yang harus dihilangkan, yang harus dibersihkan. Ya. Maka kita ada, kalau kita sering dengar ya, di Islam kan ada konsep yang namanya tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwa. Dengan apa? Kalau di hadis Nabi, ada hadis Nabi begini. Inna likulli syai'in shaqalah fa inna shaqalatal qulub zikrullah. Batin ini kan tidak lepas dari hati gitu ya, yang namanya hati kan ya. Maka kata Rasulullah,
Inna likulli syai'in shaqalah. Sesungguhnya segala sesuatu atau tiap-tiap sesuatu itu memiliki pembersih. Ya. Kemudian fa inna shaqalatal qulub zikrullah. Dan sebaik-baik pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Jadi metode olah batin yang kita pakai di sini ya metodenya dengan bercara berzikir. Hanya mungkin teknisnya saja yang berbeda ya. Nah, baik ya, langsung saja ya kita akan mulai. Ini ada contoh, ada 3 orang pasien yang akan kita yang sudah kita tunjuk untuk mendemonstrasikan yang selama ini mereka alami, mereka lakukan. Ya. Jadi ini tidak proses ujuk-ujuk langsung begini memang ya. Keberhasilan ini diperoleh dengan latihan. Ya, diperoleh dengan merutinkan ya, ada kegiatan rutin tersendiri ya. Ya, jadi ini langsung saja ke intinya. Kalau misalnya nanti teman-teman atau pemirsa di rumah mencoba kemudian kok belum berhasil, ya sabar. Ya, mereka ini bertiga juga bukan cuma sekali langsung berhasil ya. Segala sesuatu harus kita perjuangkan ya, tidak ujuk-ujuk kemudian sukses. Oke, ada siapa namanya? Mas Diki, kemudian ada Mas Edo dan Mas Raka. Ya, masing-masing. Denta. Ya, masing-masing ini punya latar belakang yang ini ya, bermasalah ya. Kalau Denta ini yang sering saya sebut ya, ini master tawuran ini ya. Yang udah sering ikut tawuran ya, bahkan sempat banyak masalah. Kemudian durhaka sama orang tua juga gitu ya. Dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak, alhamdulillah ya. Mas Edo ini juga sama, gagal sebagai kepala rumah tangga dan imam yang baik ya. Kemudian sekarang dalam proses supaya anak istrinya mau menerimanya kembali. Kemudian juga ya sering ini ya, suka main judi ya, duitnya habis hanya untuk main judi ya, mabuk-mabukan juga, banyak lah pokoknya ya. Badannya juga penuh tato, cuma dia tutupin pakai baju ya. Tapi bukan ukuran ya, karena kadang-kadang tato zaman sekarang itu untuk lifestyle juga ya. Kalau zaman dulu tato itu mesti preman ya, kalau sekarang sudah tidak. Nah, kalau si Mas Diki ini sebetulnya masih tingkat yang rendah ya kenakalannya. Cuma ya secara umum sama ya. Nggak pernah sholat ya, kemudian ibadahnya belang-belentong ya, dan low motivation ya, jadi motivasi untuk beragamanya masih rendah. Maka kemudian dititipkan di sini supaya dia menjadi anak yang soleh, kemudian menjadi semangat dalam beribadah. Ini gambaran 3 orang yang bermasalah. Nah baik ya, salah satu metode yang kita ajarkan kepada mereka adalah dengan cara bertafakur ya. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tafakkaru sa'atin khairu min ibadati sab'ina sanah. Bahwa berfikir atau bertafakur sejenak tentang kebesaran Allah itu lebih baik ya daripada ibadah 7.000 tahun ya. Oleh karenanya kita akan coba bertafakur untuk menjadi untuk mendemonstrasikan kepada pemirsa di rumah bagaimana cara dan metode rehabilitasi akidah dan akhlak kita. Baik ya, seperti biasa biasanya kita mulainya itu sholat hajat dulu 2 rakaat dan baca Al-Quran minimal 1 halaman. Tapi karena tadi kita udah sholat sunat tahajud ya, witir ya, dan baca Quran itu sudah mewakili, tidak usah lagi. Tapi masih dalam keadaan jaga wudhu. Kemudian yang kedua ya, kita awali dengan berdoa ya. Kemudian setelah itu baru kita mulai. Doanya adalah sebagai berikut ya. Kita baca doa sama-sama ya, seperti biasa kita baca ta'awud, basmalah, syahadat, al-fatihah ya, kemudian baru kita berdoa, diaminkan ya. Ayo kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Arhamar Rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang maha hebat, yang maha sakti, yang maha segala-galanya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pada malam hari ini hamba-Mu bertiga, yaitu
Mas Edo, Mas Denta, dan juga Mas Diki datang bersimpuh ke hadapan-Mu ya Allah, ingin meminta petunjuk-Mu, bimbingan-Mu, ingin meminta kebesaran-Mu yang Kau tunjukkan kepadanya, agar mereka semua kembali bertaubat, kembali ke jalan-Mu ya Allah, dengan melihat kekuasaan-Mu, tanda-tanda kehebatan-Mu, dan juga berbagai macam kekuasaan-Mu yang ada di alam ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, biarkanlah yang dilakukan ini menjadi pertanda niat baik untuk bertaubatan nasuha, dan niat baik untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah dari apa yang mereka niatkan, demi kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon izin-Mu ya Allah dan bimbingan-Mu untuk bisa memulai ya Allah kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan Kau ridhoi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi itu doanya sih simpel ya. Sebenarnya tidak ada aturan khusus harus begini-begini ya. Tapi ini sifatnya hanya tertib saja, tertib doa, sehingga makanya kita mulai membaca ta'awud, basmalah, syahadat, fatihah ya. Kemudian kita berdoa. Berdoanya tadi bahasa Indonesia saja. Intinya meminta kepada Allah bagaimana petunjuk Allah yang akan diberikan. Karena kita di Al-Quran kan ada ayat yang mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan kepada hati tiap orang yang beriman. Ketenangan ke dalam hati orang beriman ini kita nggak tahu seperti apa. Entah itu cahaya, entah itu rasa, entah itu mungkin penglihatan yang positif ya. Kita wallahu a'lam, kita nggak tahu. Maka kita coba silakan Raka, Ewa, Denta, Diki dan Mas Edo ya, memejamkan mata. Sebelum menjamkan mata diawali dengan baca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi artinya segala sesuatu kita harus minta sama Allah dulu izinnya ya. Bismillahi Allahu Akbar, kemudian pejamkan matanya ya. Bukan untuk tidur ya, pejamkan matanya. Seperti biasa ya, ini kita lakukan dengan cara mengosongkan pikiran. Ya sudah, merem dulu Bismillahi Allahu Akbar. Silakan. Oke ya, udah semua, udah mulai. Nah, kemudian kosongin pikirannya, ingat fokus hanya pada Allah. Jangan yang lain. Buang dulu pikiran-pikiran, fokus hanya kepada Allah. Ya. Dan hanya mendengarkan suara Abi saja. Tidak usah dengerin suara yang lain. Ya. Karena Abi yang akan memandu. Baik ya, kalau sudah fokus, ya, jangan mikirin yang lain. Setiap Abi suruh baca sesuatu, baca saja dalam hati. Tidak perlu diucapkan ya, tidak perlu keluarkan suaranya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Terus istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, hamba mohon padamu petunjuk-Mu ya Allah. Hamba mohon padamu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah, agar hamba bisa melihat sendiri bagaimana Engkau tunjukkan tanda-tanda kekuasaan itu pada kami ya Allah, agar kami kembali ke jalan-Mu, agar kami bisa merasakan nikmatnya hidayah-Mu, agar kami betul-betul bisa merasakan nikmatnya menjadi hamba-Mu yang soleh dan taat ya Allah. Ya Allah, buanglah segala macam hati-hati yang jelek ya Allah, pikiran-pikiran yang kotor dalam diri ini ya Allah. Ya Allah, biarkan kami kembali bisa merasakan nikmatnya berhati yang baik, berpikiran yang jernih ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin, kami mohon ya Allah kepadamu, tuntun dan bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menjadi manusia-manusia, jadi hamba-hamba-Mu yang berguna dan bermanfaat ya Allah bagi sesama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik ya, kita coba
singkat saja dulu untuk percobaan pertama. Ya, tarik nafas ya, dalam, buang sekali, Allah ya. Kemudian buka mata sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dibuka matanya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buka matanya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Kalau udah, duduk tegap lagi, lihat ke sini ya. Nah, baik ya, jadi ini pemirsa ya, salah satu metode tafakur yang kita lakukan itu sambil muhasabah, sambil berdoa, sambil berzikir. Ya, itu dikombinasikan menjadi satu. Intinya mereka-mereka ini, para mantan-mantan pendosa ini, tidak akan bisa dengan mudah taubat seperti kita. Ya, kalau kita cukup dengan berzikir, kita harus bisa merasakan getarannya. Kan di Al-Quran itu dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Getaran itu nggak mungkin bisa dirasakan mereka. Kenapa? Mereka tadinya banyak dosanya. Mereka tertutup hatinya ya, dengan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan. Ya, sehingga getaran itu hilang. Makanya untuk menumbuhkan getaran itu dibersihkan sama zikir, sama doa, supaya getaran itu muncul lagi. Nah, untuk bisa merasakan getaran-getaran dari Allah itu, maka dibutuhkan ketenangan. Ya, maka tadi kita pejamkan mata, bertafakur sejenak, berdoa sama Allah, minta. Nah, sekarang kita tanya nih, nah ini ya, apa nih getaran-getaran yang Allah kasih sama mereka, nah, gitu ya. Apakah sama tiap orang? Ya nggak sama, tidak mungkin sama ya. Karena masing-masing Allah tahu yang dibutuhin Denta, yang dibutuhin Mas Edo, yang dibutuhin sama Diki itu apa, nggak mungkin sama satu sama lain itu ya. Baik ya, coba kita sekarang tanya dulu sama Mas Diki. Selama proses tafakur tadi, ya, muhasabah tadi, zikir tadi, apa sih yang dirasakan? Tadi rasanya gelap, terus ada cahaya semakin terang, lama-lama semakin bersinar. Lama-lama semakin terang. Oh, jadi awalnya gelap ya, gelap ya, memang kamu merem ya, jadi gelap ya. Tapi mungkin ini gambaran kegelapan hati kamu gitu ya, kurang lebih gitu ya. Terus kemudian karena sudah dibersihkan dengan zikir, tiba-tiba kayak seperti melihat kayak ada cahaya ya, terang, lama-lama terang gitu ya. Nah ini, ya ini contoh ya, Masya Allah ya pemirsa, bagaimana Allah mulai membersihkan hati dia ya, pikiran dia, kemudian memberikan cahaya. Karena apa? Getaran-getaran zikir yang Allah berikan ya, yang Allah rasakan pada dia. Oke, satu. Kemudian Mas ini dulu, apa namanya, Denta, apa tadi yang dirasain? Tadi ya pertamanya gelap, terus habis itu pas akhir-akhir lihat jalan. Lihat apa? Jalan. Jalannya kayak apa jalannya? Ya, panjang. Panjang, lurus apa bengkok-bengkok? Lurus. Oh gitu ya, Masya Allah. Kan beda ya. Sama-sama awalnya gelap, memang merem gitu ya. Tapi mungkin gambaran, ya sama, memang itulah. Suka tawuran ya, kejam ya, suka, mohon maaf nih ya, agak sedikit ini, tapi ya, faktanya begitu. Membacok orang. Bapaknya diketok pakai apa namanya, kepala ikat pinggang, itu kan satu ya kegelapan ya. Kejahiliahan yang luar biasa. Tapi kemudian ketika dia berzikir, dia menyerahkan totalitas dirinya sama Allah lewat kegiatan tafakur tadi, dia melihat ada jalan ya, jalannya panjang gitu, lurus gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan itu yang dinamakan siratal mustaqim ya, artinya kamu ditunjukin sama Allah, udah loh ya, tuh jalannya, ikutin ya, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf, sebelum ke Mas Edo tadi ada yang satu, kalau di kegiatan yang sebenarnya ya, di sini ini kan sekali lagi saya hanya mengambil intinya saja ya, ini melewati beberapa proses sebelumnya. Salah satu prosesnya itu adalah sumpah. Jadi mereka sebelum seperti ini, mereka disumpah dulu. Disumpah atas nama Allah untuk bicara yang sejujurnya. Ya. Bisa aja sumpahnya bohong. Bisa, tapi kalau nggak disumpah lebih besar lagi kemungkinan untuk bohong. Nah, dengan disumpah mudah-mudahan diminimalisir, syukur-syukur sesuai harapan. Jujur yang dikatakan, yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar selama proses ya tafakur tadi itu ya, maka ketika diceritakan itu asli apa yang dirasakan dan dialami, bukan rekayasa, bukan bohong gitu ya. Itu ya. Tapi ini kita lewatin tadi, nggak pakai sumpah-sumpah karena waktu yang terbatas ya.
Nah, oke, Mas Edo yang dirasain apa? Silakan kasih testimoni. Cahaya juga dari kanan, terus Cahaya dari kanan. ya dari sebelah kanan sini, terus lama kelamaan itu lihat istri ya pakai baju ihram Masya Allah. sama bawa anak saya di padang pasir. Oh, di padang pasir. Iya. Oh. Pakai pakaian ihram di padang pasir ya. Jadi awalnya melihat pertama gelap sama terus melihat cahaya dari sebelah kanan, kemudian ada visualisasi istri dan anak. Istri menggunakan pakaian ihram ada di padang pasir ya. Ya, wallahu alam apa ini maksud dan tandanya, mudah-mudahan artinya apa? Orang yang pakai pakaian ihram itu kan orang yang sedang dalam keadaan suci, bersih gitu ya. Nah, mudah-mudahan artinya mungkin ini ajakan dari anak dan istrinya Mas Edo untuk kembali menjadi suci kan ini ya. Kurang lebih wallahu alam bisawab itu ya. Nah, oke ya. Kita tutup dulu baca istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan yang sudah dilakukan menjadi bermanfaat. Ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, penonton sekalian, ini adalah salah satu metode yang kami pakai untuk merehabilitasi akidah dan akhlak setiap pasien. Ya, kalau mau tahu lebih komplit, lebih lebih detail, ya datang sini langsung. Kegiatan kita biasanya setiap hari Kamis malam, Jumat ya, itu jam 9 kita mulai ada majelis muqoriban namanya. Nah, ada juga dari jamaah dari luar sekitar pesantren yang kepengen didoain, ada masalah ya bisa kumpul bareng-bareng di sini bersama pasien-pasien di sini, kemudian kita mujahadah gitu ya. Kemudian kita melakukan tafakur seperti tadi. Baik ya. Oke, itu saja. Sekali lagi saya tidak mengatakan metode kami ini adalah metode yang benar. Ya, ini hanya ikhtiar saja dari kami untuk menunjukkan pada mereka. Ya, ingat ya, merubah mindset para pendosa ini tidak gampang. Mereka butuh satu keajaiban. Mereka butuh satu jawaban yang paling instan, kadang-kadang begitu. Sehingga kalau tidak seperti ini, ya, mereka tidak menemukan jawaban langsung, ya, ibaratnya dari langit nih, petunjuk dari Allah langsung. Kalau cuma diomongin sama Ustadz mah udah bosan tuh tiap hari. Dia dengerin YouTube juga bisa nggak dengerin ceramah Ustadz? Bisa, mau macam-macam hal, lebih hebat lagi mau dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat nggak kurang-kurang, mau dengerin ceramahnya Ustadz Abdul Somad nggak kurang-kurang, mau dengerin ceramah para habaib ya, Habib Syekh dan lain sebagainya, Habib Lutfi bin Yahya nggak kurang-kurang, mau dengerin ceramahnya Gus Baha juga nggak kurang banyak. Tapi apakah langsung ngepek sama mereka? Belum tentu ya. Nah, makanya kita perlukan seperti ini, langsung bagaimana mereka bisa menikmati. Nah, menikmati jawaban dari langit atas doa yang mereka minta. Nah, ini baru kebanyakan banyak yang bertobat setelah mendapatkan sajian seperti ini. Baik ya ikhwafillah, pemirsa sekalian, itu salah satunya. Dan sekali lagi silahkan kalau antum mau bergabung ya tiap Kamis malam Jumat, boleh datang ke Pondok Pesantren Al-Hadid, kemudian nginep di sini, nanti langsung mengikuti kegiatan majelis kopi tahajud gitu ya. Syukur-syukur bisa ikut sampai Jumatan di sini, wah luar biasa. Cakep banget itu ya. Malam Jumatnya ikut kegiatan di majelis muqoriban, 2/3 malam ikut kegiatan di majelis kopi tahajud ya kan sampai subuh, kemudian nanti Jumatnya ikut gabung sholat Jumat di sini. Wah luar biasa. Berkah, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sebelum kita akhiri, ini ada seperti biasa kopi tahajud kita. Nah ini ya, mari sama-sama kita nikmati nikmat dari Allah. Mudah-mudahan yang sedekah kopi dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah alhamdulillah udah banyak nih on the way ya, ada dari Surabaya, dari Madura, ada dari Jakarta yang kirim kopi. Mudah-mudahan dari Temanggung juga ya. Siapapun yang mengirimkan kopi di sini, ingat ada pahala di secangkir kopi. Kenapa? Sholat malam kami, bacaan Quran kami, kajian-kajian sepertinya insya Allah membawa keberkahan buat siapapun yang mendukung acara kita. Sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Tawam fiya subhanakallahumma wa tahiyyatu fiya salamu akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.